Belajar kalkulus bersama Aziza. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas turunan untuk aturan hasil kali, hasil bagi, dan aturan rantai. Oke, langsung saja kita bahas. Untuk yang pertama adalah aturan hasil kali. Jika F dan G adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka ada rumus untuk aturan hasil bagi nih. Nah, rumusnya adalah FOG aksen X sama dengan Fx G aksen X plus Gx F aksen X, yakni atau ya dx fx gx sama dengan fx dx gx plus gx dx fx. Nah, ini adalah rumus untuk aturan hasil kali. Dan ini notasinya notasi aksen dan notasi dx ya teman-teman. Sebenarnya sama saja ya, hanya notasinya saja yang berbeda. Oke, langsung saja teman-teman, kita masuk ke contoh, dan berikut ini adalah contoh untuk aturan hasil kali. Kita akan mengerjakan contoh soal untuk aturan hasil kali ya, turunan yang menggunakan aturan hasil kali. Nah, pertama-tama yang akan kita kerjakan ya, di sini kita mempunyai fungsi x ya, yaitu x kuadrat plus 1 x pangkat 3 min 3x. Nah, untuk slide sebelumnya itu sudah kita bahas ya. Untuk rumusnya ada untuk rumus f aksen dan dx. Nah, di sini sebenarnya sama saja ya teman-teman ya, baik itu notasinya f aksen atau menggunakan dx itu sama saja. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal ini menggunakan rumus f aksen. Oke, kita tulis terlebih dahulu ya untuk rumusnya. Rumusnya adalah dalam kurung f OG aksen X sama dengan Fx aksen Gx, G aksen X plus Gx F aksen X. Nah, ini adalah rumus yang sudah kita bahas tadi ya, rumus FOGX. Ya. Nah, setelah kita mengetahui rumusnya, maka langsung saja kita substitusikan fungsi tersebut ke dalam rumus. Oke, kita kerjakan ya. Pertama-tama, kita tentukan terlebih dahulu ya untuk fx ya, fx ya, dilihat dari rumusnya itu kan fx di situ terlihat bahwa fx-nya ya, ini x, ini y ya teman-teman ya, ini x, ini x, ini fx, dan ini adalah gx ya. Nah, rumusnya adalah sama dengan fx. Nah, kita lihat fx-nya adalah x pangkat 2 plus 1. Nah, kemudian G aksen X-nya adalah G-nya ya, G-nya yaitu X kuadrat X pangkat 3 min 3X ya. X pangkat 3 min 3X.
Kemudian plus ya teman-teman ya tadi untuk soalnya, rumusnya maksudnya. Nah, setelah di plus, kita masukkan lagi, substitusikan lagi rumusnya yaitu GX. Nah, kita lihat GX-nya tadi adalah X pangkat 3 min 3X ya. Itu untuk nilai GX-nya. Kemudian, kita substitusikan untuk F aksen X. F aksen X-nya adalah X kuadrat plus 1. Oke. Semua sudah kita substitusikan ya teman-teman ya. Nah, sekarang saatnya kita turunkan untuk G aksen X dan F aksen X-nya sesuai dengan perintah pada rumus. Ya, kalau pada rumus tadi ya, yang pertama itu Fx dengan aksennya adalah G aksen X. Artinya yang kita turunkan yang ini teman-teman. Yang kita turunkan adalah yang ini. Tuh. Ya. G aksen X dan F aksen X. Oke, langsung saja kita tulis ya. Nah, untuk yang ini tidak perlu diturunkan ya. Tidak diturunkan, jadi langsung saja ditulis ulang. Ya, X pangkat 2 plus 1. Kemudian, X pangkat 3 min 3X-nya kita turunkan, teman-teman. Ya, turunan, ya kita turunkan satu-satu ya. Turunan dari X pangkat 3 yaitu 3X pangkat 2 ya, teman-teman. Ya, kemudian turunan dari ini belum selesai. Turunan dari 3X. Turunan dari 3X adalah 3. Terus plus ya, sesuai dengan rumus. Kita tulis kembali ya. Ya, untuk X pangkat 3 min 3X. Kita tulis kembali. X pangkat 3 min 3X. Oke. Kemudian kita turunkan. Yang kita turunkan adalah X pangkat 2 plus 1. Nah, ini yang kita turunkan. Oke, langsung saja kita turunkan untuk X pangkat 2. Turunkan menjadi 2X ya teman-teman ya. 2X pangkat 1. Tapi pangkat 1 tidak boleh ditulis. Makanya yang ditulis hanya 2X saja. Dan kan dari 1 dan 0 dia tidak perlu ditulis. Oke teman-teman, di sini sudah kita dapatkan ya hasil substitusi. Nah, selanjutnya adalah kita mengalihkan. Ya, mengalihkan. Nah, karena sesuai dengan judulnya, dengan aturannya yaitu turunan hasil kali. Ya, tentu saja kita ada bagian-bagian yang harus kita kalikan. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita kalikan untuk fungsi yang ini teman-teman. Yang X. Yang turunannya sudah diturunkan tadi teman-teman ya. X pangkat 2 plus 1. Kemudian 3X pangkat 2 min 3. Ya, plus jangan lupa X pangkat 3
min 3x kali 2x. Nah, ini kita hitung ya teman-teman ya. Oke, kita hitung, kita kalikan dengan kondisi silang ya. Nah, x kuadrat dikalikan dengan 3x kuadrat. Berapa teman-teman? 3x pangkat 4 ya. Nah, 3x dikalikan dengan x, 3x 4. Kemudian pangkatnya kita jumlah. Kali dari dua fungsi seperti itu, maka kita jumlah maksudnya. Nah, kemudian sudah selesai, kita kalikan juga x kuadrat dengan 3, min 3, yaitu min 3x pangkat 2. Oke, setelah itu kita kalikan 1 dengan 3x. Hasilnya adalah 3x pangkat 2. Nah, kemudian kita kalikan 1 dengan minus 3. Hasilnya adalah min 3. Ini belum selesai teman-teman ya, karena masih ada sebelahnya. Jangan lupa tanda plus ya, karena ini. Nah, kemudian kita kalikan juga nih, x pangkatnya dikalikan dengan 2x. Hasilnya adalah apa teman-teman? 2x pangkat 4. Ya, karena 2x ini merupakan sama saja dengan 2x pangkat 1. Ya, kemudian kita kalikan dengan x pangkat 3. Jadi hasilnya 2x pangkat 4. Ya, setelah itu ya, kita kalikan juga untuk 3x. Nah, 3x kita kalikan dengan 2x. Ya, tandanya adalah minus ya teman-teman. Minus. Ya, jadi 3 kali 2, 6x. Apakah sampai di sini saja sudah selesai? Sebenarnya sudah, tapi lebih kita sederhanakan lagi ya teman-teman ya. Kita sederhanakan lagi. Ya, kita sederhanakan lagi. Caranya adalah kita hapus bagian ini ya, yang atas kita hapus karena tidak cukup tulisnya. Oke, kita sederhanakan. Kita perhatikan ya, untuk pangkat-pangkat yang sama. Nah, sini ada pangkat yang sama. 3x plus 3x kuadrat ya. 3x kuadrat plus 3x kuadrat ini hasilnya adalah 0 ya. Adalah hasilnya 0. Nah, kemudian kita lihat ini ada 3x pangkat 4 dan positif 2x pangkat 4. Nah, ini bisa langsung kita jumlahkan. 5 ditambah 3x ditambah 2x kan 5x ya. Dan pangkatnya tetap 4 pangkat. Nah, kemudian apakah 3 atau ke 6 terlebih dahulu kita tulis? Contohnya dengan 3 itu sudah pangkat yang lebih kecil dari pangkat sebelumnya ya. Sini
urutan ya teman-teman ya. Kalau yang pertama misal 4 derajat, kuadratnya 4. Nah, di selanjutnya tidak boleh 5, harus di bawah 4, seperti itu. Jadi diurutkan ya untuk pangkatnya. Maka di sini kita tulis min 6x. Min 3 ya, min x kuadrat ya teman-teman ini. Min x kuadrat. Nah, maka hasilnya adalah hasilnya adalah 5x pangkat 4 min 6x kuadrat min 3. Oke, selanjutnya adalah aturan hasil bagi. Misalkan f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan dengan gx tidak sama dengan 0, maka f per g aksen x sama dengan gx f aksen x min f x g aksen x per g kuadrat x, atau dx fx per gx sama dengan gx dx fx min fx dx gx per g kuadrat x. Kedua rumus ini sama ya teman-teman ya, hanya saja notasinya yang berbeda. Ya, yang pertama menggunakan notasi aksen dan yang kedua adalah dx. Rumus ini bisa dihafalkan ya dengan kata-kata sebagai berikut nih teman-teman. Turunan suatu hasil bagi adalah sama dengan penyebut dikalikan turunan pembilang dikurangi pembilang dikalikan turunan penyebut. Seluruhnya dibagi dengan kuadrat penyebut. Oke, supaya lebih mudah dipahami ya, langsung saja kita masuk pada contoh soal. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh untuk soal turunan aturan hasil bagi. Nah, di sini kita mempunyai fungsi untuk fungsinya adalah x kuadrat plus 1 dibagi atau per 2x min 3. Nah, untuk bentuk soal yang seperti ini kita mengerjakannya menggunakan aturan hasil bagi ya teman-teman ya. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui untuk rumus turunan aturan hasil bagi itu adalah ada untuk f aksen dan dx ya, tapi di sini kita menggunakan f aksen. Oke. Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu ya untuk mengingat rumus dari turunan hasil bagi. Ya, f per g aksen x. Oke. Kemudian sama dengan gx f aksen x min. Nah, kalau aturan hasil kali itu kita menggunakan plus, tapi kalau aturan hasil bagi kita menggunakan kurang ya atau minus. Ya, dikurang dengan fx g aksen x. Oke, ini tidak muat, jadi kita tulis bawahnya saja teman-teman. G aksen x. Nah, per 9 per g kuadrat x ya teman-teman ya. Oke. Jadi untuk mengingat untuk rumus hasil turunan aturan hasil bagi itu adalah f per g aksen x dx f aksen x min f x g aksen x per g kuadrat x. Nah, ini merupakan rumus aturan hasil bagi. Oke, langsung saja kita
kita kerjakan saja ya teman-teman ya untuk contoh soal ini. Oke. Langsung saja kita substitusikan ke rumus ya. Sama dengan ya Gx. Nah, kita lihat teman-teman, untuk Fx itu adalah si pembilang, kemudian Gx adalah si penyebutnya ya. Oke. Rumusnya adalah Gx, maka kita tulis 2x min 3. Kemudian F action X, maka kita tulis Fx-nya ya, Fx-nya X pangkat 2. Pangkat 2 plus 1. Kemudian minus. Selanjutnya adalah Fx ya, Fx. Kita tulis kembali X pangkat 2 plus 1. Kemudian G aksen X ya. G aksen X berarti 2X min 3. Nah, sesuai dengan rumus ya, Gx F aksen X, artinya yang kita turunkan adalah F aksen X. Yang pertama yang kita turunkan adalah F aksen X, dan yang kedua adalah G aksen X. Oke, untuk yang ini ya, untuk yang ini kita turunkan yang ini ya, F aksen X kita turunkan. Nah, kemudian ini ya, Gx-nya tidak perlu diturunkan, jadi cukup kita tulis ulang saja. 2x min 3. Kita yang kita turunkan adalah x pangkat 2 plus 1. Turunan dari x pangkat 2 itu adalah 2x ya teman-teman. 2x pangkat 1, tapi 1-nya tidak perlu ditulis, jadi 2x saja. Kemudian turunan dari 1 adalah 0, tidak perlu ditulis. Kemudian minus ya teman-teman ya. Minus. Nah, untuk yang bagian setelah minus ini yang kita turunkan adalah G aksen X ya. G aksen X artinya ini. Ya. Maka F aksen untuk X-nya yaitu X pangkat 2 plus 1 kita tulis ulang. Dan untuk 2X min 3 nah yang kita turunkan. Nah, turunan dari 2X adalah 2 ya teman-teman. Kemudian turunan dari min 3 adalah 0, jadi tidak perlu ditulis. Nah, setelah itu kita kalikan teman-teman ya. Nah, kita kalikan. 2X kalikan dengan 2X. Maka hasilnya adalah 4X kuadrat ya. Kemudian selanjutnya adalah min 3 dikalikan dengan 2X. Ya, hasilnya adalah min 6X ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita kalikan X kuadrat dikalikan 2. Maka ini adalah 2X kuadrat. Nah, setelah itu kita kalikan juga 1 kali 2 ya, 1 kali 2 2. Oke. Jadi hasilnya adalah 4X kuadrat min 6X min 2X kuadrat plus 4. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan saja teman-teman. Oh ya, untuk rumusnya tadi itu setelah Gx, Fx, F kuadrat X itu kan per ya, per G kuadrat. Per G kuadrat X ya. Tapi tadi lupa menuliskan
nilai G kuadrat X. Jadi untuk itu ya, tidak masalah teman-teman, kita memasukkannya di akhir saja. Makanya hasilnya adalah kita cari untuk pangkat yang sama ya. Ini pangkat yang sama. Hasilnya adalah 4x kuadrat dikurang dengan 2x kuadrat. Hasilnya adalah 2x kuadrat. Kemudian 6x dan plus 2. Plus 2. Jangan lupa per ya. Ya, pernya kita garis miring ya. Sama saja. Per gx g kuadrat x, artinya y-nya yang ini ya teman-temannya, berarti ini. Kalau kita tulis 2x min 3 pangkat 2. Nah, maka mulai ya teman ya, hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah 2x kuadrat min 6x plus. Oh, ini min ya teman-teman ya. 2-nya min. Duanya min teman-teman. Karena di sini kita bisa lihat di sini nih. Nih. Minus kali plus itu minus. Maka min 1 kali 2. Jadi min 2. Ya. Maka hasilnya adalah nih, 2x pangkat 2 min 6x min 2 per 2x min 3 kuadrat. Oke, selanjutnya kita masuk pada turunan untuk aturan rantai. Misalkan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Nah, jika G terdiferensiasikan di X dan F terdiferensiasikan di U sama dengan GX, maka fungsi komposit FOG yang didefinisikan oleh FOGX sama dengan FGX adalah terdiferensiasikan di X, dan rumusnya adalah FOG aksen X sama dengan F aksen GX, G aksen X, atau ya DX F GX sama dengan F aksen GX, G aksen X, atau DY per DX sama dengan DY per DU, DU per DX. Nah, seperti aturan hasil bagi dan hasil kali. Ya, walaupun ada 3 mungkin rumusnya, namun ini tuh sama teman-teman, hanya saja notasinya yang berbeda ya. Tapi maksudnya dan bentuknya sama gitu. Nah, ini juga bisa dihafalkan dengan kata-kata teman-teman. Jadi kata-katanya tuh seperti ini. Turunan fungsi komposit adalah turunan fungsi sebelah luar dihitung pada fungsi sebelah dalam dikalikan turunan fungsi sebelah dalam. Oke, supaya lebih paham, berikut ini adalah contoh aturan rantai. Selanjutnya kita akan mengerjakan ini dan contoh soal untuk turunan menggunakan aturan rantai. Nah, baik teman-teman, seperti yang sudah kita bahas, ya, untuk rumus turunan untuk aturan rantai, ya, itu ada FOG aksen X, kemudian ada untuk yang DX dan DY per DX. Nah, untuk mengerjakan soal ini, ya, saya akan mencontohkan untuk yang FOG aksen X, ya. Baik, langsung saja kita kerjakan. Oke. Kita tulis ulang ya untuk rumusnya.
untuk mengingat, ya, rumusnya adalah FOG aksen X, ya, sama dengan F aksen GX, kemudian G aksen X. Nah, ini merupakan rumus aturan rantai, ya. Nah, baik, langsung saja kita kerjakan. Yang pertama-tama, ya, kita lihat contoh, kita lihat rumusnya. Nih, F aksen GX, artinya kita mencari F aksen GX-nya. Nah, di sini kita lihat, ya, untuk fungsi F aksen GX-nya, ya, itu kita permisalkan dengan FO, ya. Ini kita jadikan U terlebih dahulu. Kemudian sama dengan nah, kita lihat contohnya, teman-teman. Kita lihat contohnya, soalnya. Nih, soalnya kan 3x kuadrat plus 5 pangkat 4. Artinya, F U-nya adalah ini. Nih, ini kita permisalkan dengan U, pangkat 4. Nah, kita tulis di sini U pangkat 4. Ya, U pangkat 4. Nah, kemudian ini kan F aksen, ya, artinya kita turunkan untuk F pangkat 4-nya ini. FU sama dengan U pangkat 4-nya. U pangkat 4-nya kita turunkan. U pangkat 4 kita turunkan menjadi 4. U pangkat 3, ya. U4, U pangkat 4 kita turunkan menjadi 4U pangkat 3. Oke. Untuk F aksen GX-nya sudah kita temukan, ya, yaitu 4U pangkat 3. Nah, kemudian kita turunkan juga untuk GX-nya. Nah, GX-nya ini yang mana? GX-nya yaitu ini, ya. GX-nya adalah 3x kuadrat plus 5. Ya. Oke. Jadi GX-nya itu adalah, G aksen X-nya adalah kita turunkan untuk yang 3x kuadrat plus 5 itu kita turunkan. Nah, langsung saja, ya. Kita hitung. Kita turunkan untuk G aksen X, ya, sama dengan 3x pangkat 2 plus 5. Kita turunkan, ya. 3x pangkat 2 kita turunkan menjadi 6x. Ya. 6x pangkat 1. Pangkat 1. Satunya tidak perlu ditulis, ya. Jadi hanya 6x saja. Kemudian 5 kita turunkan. Itu hasilnya adalah 0. Maka untuk G aksennya adalah 6x. Nah, setelah ditemukan FU-nya 4U pangkat 3, kemudian G aksennya adalah 6x, maka selanjutnya kita langsung ikuti saja rumusnya ini. Ya, langsung kita ikuti saja rumusnya ini. Caranya adalah F
aksen. Nah, F aksen. Artinya ini ya, nilai ini yang kita peroleh ini. Nah, maka kita tulis kita hapus terlebih dahulu. Bagian mana? Oh, yang mana yang kita hapus? Ini ya. Ini kita hapus terlebih dahulu. Oke. F aksen GX-nya adalah yang 4 U tadi, teman-teman. Maka kita tulis saja 4 U pangkat 3 ya tadi ya. Nah, nilai U-nya itu adalah ini, teman-teman. Nah, nilai U-nya adalah ini. Untuk fungsi 3x kuadrat plus 5. Maka kita tulis ulang 3x kuadrat plus 5. Nah, tadi kan hasilnya adalah 4U pangkat 3. Nah, maka kita tulis pangkat 3-nya di sini. Selanjutnya, kita lihat kembali. Setelah F aksen GX selesai, selanjutnya kita masukkan ini, oke, nilai G aksen X. Nah, nilai G aksen X-nya kan adalah ini ya, 6X. Nah, maka langsung saja kita masukkan 6X. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, inilah hasilnya ya. 3x pangkat 2 plus 5 pangkat 4 hasilnya adalah 4 3x kuadrat plus 5 pangkat 3 6x. Nah, ini sudah selesai, teman-teman. Tapi bisa disederhanakan ya. Bisa disederhanakan kalau memang kalau memang ingin disederhanakan. Tapi kalau sudah sampai sini saja sebenarnya sudah nilai sudah selesai. Tapi bisa kita sederhanakan. Caranya adalah kita mengalihkan 4 dengan ini 6x ya. Kita kalikan 6x dengan 4. Ya, 4 kali 6x adalah 24x. Dan ini kita terus kembali. 3x kuadrat plus 5 pangkat 3. Nah, maka hasilnya adalah sel akhirnya ini. Sel akhirnya ini. Oke, kita beri warna kuning supaya terlihat. Ini hasilnya ya, sel akhirnya ini. Sebenarnya sampai sini juga sudah benar ya, teman-teman ya. Tapi ini lebih sederhanakan gitu. Hasilnya adalah 24x 3x pangkat 2 plus 5 pangkat 3. Teman-teman, ini adalah contoh soal untuk turunan menggunakan aturan rantai. Nah, itulah tadi teman-teman pembahasan tentang turunan untuk aturan hasil kali, hasil bagi, dan aturan rantai. Semoga dapat difahami dan mudah dimengerti. Oke, thank you and see you next video. Bye-bye.